Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Vaksinasi ini adalah yang saat ini digaungkan agar masyarakat terhindar dari penyakit. Salah satunya adalah COVID-19. Ya. Kali ini kita saat ini yang hadir di podcast ISK yaitu dari Dinas Kesehatan, Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Bapak Darsono. Semangat pagi Bapak Darsono. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Sehat, syukur. Sehat, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan berbincang, kemudian kita akan berdiskusi terkait dengan salah satunya adalah vaksin, apalagi pada saat puasa, kemudian terkait dengan banyak hal. Misalnya tentang KLB, PTM, pencegahan, dan seterusnya. Monggo, Pak Darsono, kita diskusi tentang vaksin dulu nih. Ya, terima kasih atas waktu pada hari saya atas nama Kepala Bidang P2 Kesehatan Kudus, di mana kita tahu bahwa sekarang ini Kudus masih level 2. Masih level 2. Level 2, ya kita harus mengejar untuk targetnya level 1, terutama untuk lansia dan juga yang booster 2, yang 2 dan 3 nanti itu. Kenapa sampai malam hari dilaksanakan vaksinasi pada masyarakat, terutama karena untuk mengejar supaya kita tuh herd immunity itu lebih kuat di masyarakat. Herd immunity ya, wah, itu. Siap, itu masyarakat itu ya. Dengan ini nanti insya Allah nanti di Hari Idul Fitri Lebaran itu kita sudah sampai 60% dari lansianya. Dari target gitu. Lansia 60%. Lalu untuk yang di boosternya 30%, itu kita sudah masuk level 1. Itu bisa masuk level 1 dan saat ini level 2. Level 2 masih kurang 2% kita, masih level 1-nya 2% yang lansia gitu. Dan ini ketika naik vaksin pas puasa enggak apa-apa nggih, Pak? Jadi harapan dari Bupati itu supaya nanti di Hari Raya Idul Fitri itu kalau level 1 kan bisa luasa untuk silaturahmi gitu loh, gerak dari raya rohani gitu lah. Kita juga mengejar itu, makanya di malam hari kita buka pelayanan di masing-masing kesehatan, ada di klinik, ada di puskesmas, ada di rumah sakit, sampai kita juga Tarhimah Darurat juga melaksanakan vaksinasi juga di sana. Itu jadi setelah terawih selesai kita vaksinasi di masing-masing masjid, itulah itu. Nah, harapan saya nanti itu target itu bisa terlaksana di bulan ini nanti sebelum Lebaran gitu. Jadi ini kerja keras, sama siang malam kita pagi juga ada kegiatan di puskesmas, juga ada vaksin, malam juga ada. Kita sebut-sebut di masyarakat sekarang ini. Nah, dan juga ada kegiatan di tanggal 21, 22, 23 itu adanya 1 juta vaksin seluruh Indonesia, sama dengan Polsek dan NU gitu. Dari Ormas. Jadi seluruh elemen masyarakat diajak bareng-bareng untuk menyelesaikan target untuk level 1 gitu. Nah, ini berkenaan dengan bidang pengendalian dan pencegahan penyakit. Selain apa yang kita sampaikan di depan, ini kan juga penyakit itu kan banyak nih. Ini apalagi ketika masuk di vaksin itu kan bukan hanya untuk COVID, tapi ada yang rutin. Nah, ini monggo jenengan sampaikan. Jadi juga, karena kemarin selama 2 tahun fokusnya di vaksin COVID-19, nah sekarang ini kan sudah agak turun COVID-nya. Mudah-mudahan nanti bisa dari pandemi ke endemi. Untuk persiapan itu nanti kita laksanakan yang rutin tadi agak turun ke naikkan lagi itu, terutama untuk vaksin yang ada di puskesmas untuk balita, untuk bayi dan anak-anak sekolah gitu. Nanti ada kegiatan seperti itu. Kalau di usia mereka ada namanya vaksin untuk BCG, DPT, polio, campak kan gitu. Yang udah rutin itu setiap anak di bawah usia 5 tahun. Dan nanti karena ini juga ada kegiatan nasional, nanti ada bias nasional, bulan imunisasi anak nasional, kemungkinan untuk Jawa Tengah di bulan Mei atau Agustus mungkin itu nanti
dimulai lagi nanti untuk vaksinasi pada anak-anak sekolah, terutama untuk rubella dan campaknya itu pencegahan juga itu. Pencegahan. Iya. Selain seluruh Indonesia nanti itu. Oh, seluruh Indonesia. Untuk Jawa Tengah mungkin di bulan Juli Agustus lah nanti seperti itu. Pak, ini ada satu pertanyaan tadi. Iya. Untuk yang vaksin kita kembali ke vaksin lagi, narik balik Iya. Itu yang misalnya yang luar kota gitu, boleh enggak vaksin di sini gitu, misalnya siapa gitu dari luar kota, atau mungkin ada mekanisme yang harus diterapkan atau bagaimana Bapak? Untuk vaksin COVID ini dimanapun bisa dilaksanakan, dia hanya KTP. Gitu. Dengan dia menunjukkan KTP-nya, masuk di pikirnya, nanti ada pikirnya langsung nasional itu namanya itu bisa masuk dilayani. Gitu. Jadi artinya tidak masalah ya. Masalah. Yang kebetulan ada masyarakat dari kabupaten tetangga, kebetulan tinggal di Kabupaten Kudus, kepingin ada pelayanan vaksin tetap dilayani. Dengan syarat menunjukkan KTP, tetap bisa dilayani. Gitu. Itu sedulur ISK yang tadi ada pertanyaan, apakah warga dari kabupaten tetangga bisa melaksanakan vaksin di sini, dan jawabannya bisa dengan cara menunjukkan KTP. Luar biasa Pak Tersan. Gitu. Kembali kepada kelanjutan tadi, yaitu vaksin-vaksin yang akan kemudian kita laksanakan kembali di bulan Agustus, yang untuk anak usia di bawah 5 tahun atau usia sekolah SD TMMI ya itu. Nah, terkait tentang kembali tentang pengendalian penyakit, pengendalian dan pencegahan ini kan banyak hal. Penyakit itu ada yang penyakit menular, penyakit tidak menular, kejadian luar biasa. Apa nih Pak? Itu coba masyarakat ini ben rodo mudeng Pak itu. Jadi memang tugas di dinas kesehatan memang banyak ya. Kita ada pengendalian, ada pemberantasan juga. Yang ngendalekno dan juga pemberantasan gitu loh. Kalau yang pengendalian tadi saya bilang tadi ya ada untuk pencegahan itu memang vaksinasi itu. Pemberantasan itu kalau ada jadi satu KLB ya. KLB macam-macam ya, KLB ada KLB DBD ya, yaitu KLB juga mungkin ada KLB keracunan. Ada ya keracunan. Ada kan? Padahal itu keracunan itu kondisi luar biasa ya. KLB namanya. Kan gitu. Kan gitu lah. Mungkin juga ada diare. Kan gitu macam-macam kan gitu. Lah itu diare teko dampak keracunan ya iso ya. Bisa juga, pola makan juga bisa gitu. Itulah itu saya cegah seperti itu. Makanya nanti kalau kita ada satu seperti itu kita langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan ke kasusnya itu, kita tangani, kalau keracunan kita sampel ambil makannya sampel bawa ke provinsi misalnya laboratoriumnya kan gitu. Gitu kalau diare mungkin ya kita mungkin ada kurang kebersihan atau gimana, mungkin ada kita penyuluhan tentang kesehatan BABS seperti itu. Itu melibatkan ya semua sektor. Dari kita kalau kayak lebih DB ya kita dengan mungkin karena DP memang kan lintas sektor ya, ada dari wilayah RT RW kan gitu, dari wilayah camat kan gitu, untuk menggerakkan masyarakat tentang PSN 3+ itulah itu. Ada beberapa masyarakat yang menyampaikan kepada ISK untuk berharap adanya fogging Bapak. Kalau fogging itu harus mengajukan ke dinas kesehatan, ataukah kepada kelurahan, ataukah ini kaitannya dengan masyarakat yang kemudian ada satu keluarga yang kena DB, kemudian masyarakat sekitar panik, kemudian ke ISK tanya, iki aku meh fogging itu, apakah fogging itu cukup efektif atau bagaimana Bapak? Kita tahu ya. Jadi yang kalau ada kasus DB itu di rumah sakit ya, dasar DB langsung maksudnya 24 jam laporan ke puskesmas. Puskesmas nanti kan ada PE namanya pendidikan epidemiologi kasus. Epidemiologi. Iya. Pendidikan epidemiologi. Nah, itu kan namanya di PE-nya itu nanti di situ ada jentik anak muda.
jentik nyamuk kan ada itu hidup di air, di lokasi kena itu ya, di datang ke rumahnya pasien, dicek lokasinya ada jentik nyamuk enggak gitu. Gitu. Dan juga lingkungan sekitarnya itu gimana, memang kurang bersih ya, kita harus PSN 3+ tadi itu. Nah kalau fogging itu hanya sementara dan hanya membunuh nyamuk dewasa. Nyamuk yang tidak bisa terbunuh. Nyamuk dewasa. Ketika masyarakat menganggap bahwa fogging itu merupakan solusi atas kasus pencegahan kasus yang ada di situ, ternyata fogging masih belum cukup efektif. Karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Yang penting tadi itu PSN 3+. Ya itu penting. 3+ ya apa Pak? Ya, mengubur, menguras dan lalu plusnya tuh tambahannya tuh apa nih? Menutup. Mengubur, menguras, menutup, terus abatisasi. Abate itu. Nah, itu untuk membunuh jentik nyamuk yang ada itu di masyarakat. Tempat penampungan air, bisa di bak mandi, bisa di tempat-tempat seperti ada bahan-bahan bekas, tempat ada karena hujan kan itu ada yang nah itu karena air nyamuk ini dia hidup di air yang bersih, bukan air yang kotor loh ya, air yang bersih dan menggenang. Itu nyamuk itu hidup di DB itu. Jadi ini merupakan jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Darsono bahwa untuk fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Jadi perilaku kebersihan kita di mana 3M itu menguras, mengubur dan mengubur. Menguras, mengubur dan menutup. Plusnya itu menjadi hal yang sangat prinsip untuk pencegahan demam berdarah. Begitu Pak. Ya. Rada mudeng Pak. Nah, ini soalnya kemarin sempat ini ya kasus di daerah utara sana. Naik. Ya, nah itu kan ada yang marah-marah malah saya. Ini aku meh ngene gitu. Ya kita sudah sampaikan ke Pak Camat juga. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Darsono. Ini kan sing kaitannya sama DB yang tidak kalah mengkhawatirkan juga itu kalau di Kabupaten Kudus. Ya apa Pak ya? Yang selain DB. Nah, kemarin kan sempat untuk COVID, kemudian ini kan musimnya hujan panas, itu ada DB. DB sing agak medeni itu sama ya, nyamuknya sama. DB nyamuknya sama. Sama. Jadi kalau bisa, kalau ada gejala panas ya, 3 hari sampai tidak turun-turun, segera aja ke pelayanan kesehatan. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat sudah sampai DCS atau Dewan Shock Syndrome itu sudah sulit untuk cepat ditangani, lama gitu. Makanya kalau bisa, dan sekarang ini namanya untuk pemeriksaan diagnosis DB sekarang ada diagnosa yang sangat cepat. Ada alatnya, reagennya juga ada di macam-macam puskesmas. Di rumah sakit sudah saya kirim semua kemarin 7 rumah sakit untuk cepat diagnosis DB, sekitar 20 menit sudah ada diagnosis DB-nya. Langsung ketahuan. 20 menit sudah ketahuan ini DB atau tipes bisa kelihatan. Itu. Soalnya ya meh podo antara DB kalau tipes gitu. Makanya itu. Iya, betul. Jadi ada regen khusus untuk itu. Diagnosis DB sudah saya selesai dengan waktu saya di home, bisa semua petugas dokter, terus analisis sudah seperti tahu semua. Alat ini untuk diagnosis DB. Siap. Ini regen. Sebelum saya simpulkan Bapak, untuk bisa diberikan himbauan kepada masyarakat terkait tentang pengendalian dan pencegahan penyakit, termasuk vaksin. Ya, harapan saya dengan seperti ini, dengan SK, saya juga terima kasih bisa memberikan suatu fokus pada masyarakat untuk berubah perilaku. Nah, berubah perilaku penting. Perilaku. Juga vaksin juga penting sekali. Karena apa? Kita tahu bahwa COVID ini kan memang virus yang sangat ganas. Dulu memang Delta ya. Sekarang ada Omikron. Nah, gitu kan itu. Betul. Ya, harapan dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan itu minimal 3 booster. 3 kali kita vaksinasi selama kita dalam endemi seperti ini. Jadi
vaksinasi 1, 2 dan sekarang ada booster itu memang sangat perlu. Makanya sekarang yang mudik harus pakai booster dulu baru boleh mudik kan gitu. Gitu. Itu masalah vaksin. Juga nanti juga vaksin yang untuk pencegahan juga yang untuk balita juga sekarang sudah ditingkatkan lagi untuk pelayanannya di masyarakat, di posyandu itu sama di rumah sakit maupun di klinik swasta. Ada semua itu. Lalu untuk yang DB memang untuk perilaku hidup sehat dan bersih yang penting itu. Gitu. Kita hanya bagi dinas itu hanya membantu pelayanan di masyarakat. Siap. Itu. Sedulur ISK, jadi kita bisa memberikan kesimpulan. Yang pertama, vaksin sebaiknya sampai booster agar bisa mudik. Ya. Sama immunity apa? Kemudian bisa muncul herd immunity. Ya, itu. Kemudian berikutnya adalah vaksin untuk anak-anak di bawah 5 tahun yang rutin kemarin ya, campak, DPT, polio dan seterusnya. Itu juga akan kembali digalakkan sampai pada bulan Agustus ya Pak. Iya, nanti ada vaksinasi untuk rubella dan campak nanti. Rubella dan campak nanti ke depan bulan Juli Agustus ya. Nah, ini tidak kalah pentingnya adalah tentang DB, demam berdarah. Demam berdarah itu sebelum mencapai sindrom yang sangat mengkhawatirkan, ketika ada keluhan panas, langsung saja dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena saat ini sudah ada regen yang langsung bisa mengetahui diagnosis DB atau tipes. Hanya butuh 20 menit. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Dan kemudian terkait tentang masalah fogging. Fogging itu hanya untuk membunuh nyamuk dewasa. Tapi perilaku kita, kebersihan kita, termasuk diantaranya adalah 3M, itu yang sangat menentukan perkembangbiakan nyamuk. Kira-kira seperti itu. Ya, 3M plus, karena ada SK Bupatinya 3M plus. 3M plus, nah, itu 3M plus. Abatisasinya. Abate. Ya, itu bisa didapatkan di puskesmas. Ya? Gratis di puskesmas ada semua. Iya, sudah ada semua. Tinggal minta dikasih. Wah, ini gratis nih. Jangan sampai udah beli, jangan beli di sekarang. Oh gitu ya. Gitu. Lah, ini adalah situasi yang luar biasa sekali dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, dan terima kasih. Semoga ke depan kita bisa diskusi tentang hal-hal yang lebih penting lagi untuk masyarakat secara umum. Terima kasih kehadirannya Pak Darsono di ISK. Ya, terima kasih juga saya atas waktunya daripada ISK dan mungkin dapat lebih baik lagi. Siap Bapak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.